Ma'in. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk kembali berkumpul melanjutkan pembelajaran kita dalam membahas matan Jazariyah ini. Sebelumnya mohon maaf kalau terdengar ada sedikit bisik ya. Kebetulan lagi ada tamu di bawah. Tapi Anda berusaha untuk bisa izin dulu sebentar untuk menghadiri Zoom ini. Insyaallah semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Tentunya alhamdulillah kita juga baru menyelesaikan rangkaian untuk Idul Adha ya, dan juga kita telah melewati 10 hari terbaik di dunia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari-hari ini dan tentunya pada seluruh hari yang kita lakukan amalan di dalamnya, semoga Allah terima dan menjadi pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa semoga Allah menerima ibadah haji dari saudara-saudara kita yang berhaji pada tahun ini. Alhamdulillah kita juga bersyukur bahwa mulai tahun ini setidaknya sudah mulai kembali normal untuk haji, sehingga Indonesia bisa kembali berangkat. Alhamdulillah itu juga bisa menjadi pacuan untuk kita juga bisa berdoa. Tentunya yang penting adalah berniat untuk kita bisa berhaji ke Makkah Mukarramah. Semoga Allah mengijabah doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ya kita sudah membahas sampai bait ke-49. Bait 49. Ya, di babul lamat wa qaidah ammah, yaitu bab huruf lam dan kaidah-kaidah umum. Sedikit Anda bahas yang sebelumnya supaya kembali mereview kembali apa yang sudah dibahas, yang mana kita membahas bahwa huruf lam kaidahnya atau asal hukumnya itu kebalikan dari hukum ro. Kalau hukum ro asalnya itu adalah tebal, maka hukum lam kebalikannya asalnya adalah hukumnya tipis. Akan dibaca tebal hanya dalam keadaan ketika ada lafdzul jalalah atau ismul jalalah. Beberapa ulama berpendapat lafdzul jalalah itu kurang tepat dinamakan dengan lafdzul jalalah karena lafadho itu salah satu artinya juga melepehkan ya, atau membuang sesuatu dari mulut seperti itu, sehingga yang lebih tepat adalah ismul jalalah. Tapi ala kulli hal intinya yang dimaksud adalah nama Allah, kemudian sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah, maka hanya itu saja yang dibaca tebal pada huruf lam. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana membaca ketika ada huruf-huruf yang bersandingan ya, bersandingan, yang satu tebal yang satu tipis. Salah satu contohnya adalah ahadtu ya, ahadtu kita membacanya dengan menjelaskan sifat itba, ya. Begitu pula setelahnya yaitu basalta, itu kita juga membaca sifat itbaqnya, dan seterusnya kita membahas beberapa hal, bagaimana membaca ja'alna, an'amta, maghdubi, dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas pada hari ini untuk masalah idgham ya, idgham dari sisi kesempurnaan idgham tersebut ya, atau dari sisi makhrajnya. Idgham ditinjau dari sisi makhrajnya. Seingat Anda di kitab ringkasan metode Syafi'i juga ada, yaitu ya, idgham ditinjau dari sisi makhraj. Coba Anda lihat, mungkin bisa menjadi rujukan juga. Nah, jenis-jenis idgham di halaman 13 yang jilid kedua. Halaman 13 jilid kedua, di sana juga dibahas untuk masalah ini. Ya, hanya saja tentunya salah satu kekhususan dari mempelajari matan, kita ketika mempelajari cukup 2 bait saja itu sudah bisa mewakili dari apa yang dibahas dari materi tersebut.
Ya, kalau misalkan di kitab misalkan metode Syafi'i ini dibahas kurang lebih tiga halaman atau 4 halaman, maka Imam Ibnu Jazari hanya membahasnya pada 2 bait saja, hanya beberapa kata saja, bahkan beberapa huruf saja. Baik. Jadi kalau untuk mau merujuk ke pembahasan atau ya materi di kitab metode Syafi'i ada di halaman 13. Baik. Silakan mohon bantu untuk dibaca Ustadz Habib Hussein. Fadhal Ustaz. Bait keberapa tadi? Bait ke-50. Yang itu. Dan yang untuk ya, baik. Baik. Fadhal, yang 50 dulu. Ada wa fi yaumi qalu wa hum Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, Ana berusaha artikan dulu secara umum apa yang tadi dibaca. Bait ke-50 sebenarnya memang yang dibahas pada bait 50 ini lebih kepada dua jenis idgham saja, yaitu idgham mutamatsilain dan idgham mutajanisain. Ya, idgham mutamatsilain dan idgham mutajanisain. Beliau mengatakan wa awwalai mithlin. Ya, maksudnya dan jika ada dua huruf, ya, jika ada dua huruf, kemudian kita bahas yang pertama, awalai dua mithlin, yang mana dua huruf ini sama. Sama maksudnya sama hurufnya. Kalau mim sama mim, kalau nun sama nun, kalau ba sama ba, dan seterusnya. Ini idgham yang pertama, yaitu idgham mutamathilain, yang mana beliau istilahkan di sini lin. Maksudnya idgham mutamathilain. Kemudian jinsin. Wa jinsin artinya idgham mutajanisain. Ya. Berarti yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah idgham mutajanisain. Itu idgham mutamathilain atau idgham mutajanisain, maka kata beliau adghim, maka idgham, maksudnya idgham, itu adalah masukkanlah pertama kepada huruf yang maksud dari idgham mutamathilain. Yang pertama idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain dari kata ya tentunya mathula, ya artinya sama, persis, ya. Misal, ini adalah huruf yang sama. Jika ada dua huruf yang sama, maka ini namanya idgham mutamathilain. Setelahnya ada namanya idgham mutajanisain dari kata jins, ya, sejenis. Ya. Kemarin ana istilahkan, ana ibaratkan, maksudnya sejenis adalah ada dua orang, ya, ada dua orang yang sama-sama asalnya itu dari misalkan Bandung. Ya, dua orang ini sama-sama dari Bandung. Pertanyaannya, ini pasti memiliki sifat yang sama, berbeda. Anak kembar pun berasal dari satu orang sama, tapi berbeda. Nah, itu diibaratkan dengan idgham mutajanisain, yang mana ketika ada dua huruf yang keluar dari makhraj yang sama tapi sifatnya beda.
Baik, contohnya huruf ta dan to, huruf dal dan ta, ya sama da dan to tadi yang disebutkan. Ada yang bisa? Atau Anda tunjuk? Ustadz Yusuf. Betul, Ustadz. Ustadz Yusuf Nasrullah. Iya, Ustaz. Baik. Ya, makhraj huruf ta, da, dal, dan to. Secara teori aja, secara teori. Lupa, Ustaz. Lupa? Atau perkiraan aja ketika kita membaca huruf ta, to, itu kira-kira di mana? Bagian Yang atas ya. Yang paling pertama, lidahnya lidah bagian mana? Ujung lidah. Oke, itu yang paling pertama. Yang pertama kali harus disebut adalah bagian lidahnya. Lidah depan kah, ujung lidah kah, atau tengah lidah? Type ini ujung lidah, ujung depan lidah. Mana? Pangkal gigi seri ya, Ustaz. Pangkal gigi seri. Nah, itu teorinya. Jadi huruf ta, da, dan to semuanya keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. 4 keluarnya gigi seri. Baik, barakallahu fiik. Sekarang siapa yang bisa bantu menyebutkan dalil dari matan Al-Jazariyah? Makhraj huruf ta, dal, dan to. Ada yang bisa? Bapak dari akhwat kalau misalkan mau menjawab, tafadhol. Raise hand aja. Ada? Baik. Oke, balik kita lihat ya. Baik, Ustaz Faisal bisa? Wata'u wadalu wata minhu. Oke, lanjutkan. Wata'u wadalu wata minhu wa min ulat sanaya wasot. Sampai minhu wa min ulyat thanaya. Nah, barakallahu fiik. Tentunya kita sudah sempat menyinggung. Jadi dalam satu bait itu terkadang ada 2 pembahasan, terkadang bahkan hanya setengah pembahasan. Ya, jadi tergantung maknanya. Sekarang kita tunjukkan bait yang tadi dibaca Ustaz Faisal. Bait 16. Huwa min ulyat thanaya. Lihat di sini ada titiknya, itu tandanya maknanya sampai sini. Beliau mengatakan, Imam Al-Jazari mengatakan, dan huruf ta, dal, dan ta, ya 3 huruf ini, intinya 3 huruf ini makhrajnya sama. Dari mana makhrajnya? Minhu. Minhu ini kembali kepada tarful lisan. Min ulya thanaya, dan dari gigi seri, thanaya itu gigi seri, ulya atas. Jadi huruf ta, dal berasal dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri, dengan bahasa Indonesia pangkal gigi seri atas, untuk lebih menjelaskan lagi. Baik. Maka itu kalau misalkan ada huruf ta, dal, dan to, tadi kita mengetahui dalilnya bahwa mereka dalam satu makhraj. Ya kan, tapi tentunya sifatnya sama. Baik, siapa yang bisa sebutkan sifat dari dal? Sifat dari dal yang paling nampak. Qalqalah, Ustaz. Qalqalah. Baik, ini satu. Ada lagi yang bisa sebutkan? Nah, Ustaz Edi? Nggak bisa di Oh, insyaallah. Baik. Ada ustazah yang lain mungkin yang menjawab? Ya, bahwa setiap
masuk kepada sifat syiddah, ya. Dan tidak semua sifat syiddah masuk ke qalqalah. Jadi kayak hubungan antara Nabi sama Rasul, kurang lebih begitu. Setiap yang syiddah, setiap yang qalqalah, qalqalah. Siapa yang bisa sebutkan? Huruf syiddah, siapa yang bisa sebutkan? Koin bakat, Ustaz. Kalau Ustaz. Oh, nah. Masya Allah. Nah, jadi menghafal matan itu sangat membantu kita mengeluarkan dalil-dalil, mengeluarkan teori dalam ilmu tajwid khususnya. Tentunya dalam ilmu yang lain juga sama. Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Berarti ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada ta, ba, ka, kaf, dan ta. Dari semua ini hanya beberapa qalqalah, tapi mayoritasnya masuk ke qalqalah. Intinya setiap yang qalqalah pasti masuk. Nah, tadi Anda bahas huruf ta dan contohnya huruf dal, ya. Huruf ta dengan to. Ketika ada huruf ta dan to, tentunya satu makhraj tapi berbeda sifat. Maka ketika bertemu ini kita idghamkan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Jazari, adghim. Mana tadi? Ini ya. Wa awwali mithlin wajib adghim. Ya. Kalau kan idgham dan idgham yang mana huruf pertamanya itu berharokat sukun, maka idghamkanlah huruf pertama kepada huruf kedua. Waddat ta'ifah. Asalnya waddat, ya, waddat, huruf ta harokat sukun, setelahnya to. Tapi karena dia baik. Kemudian lebih jelas ya di sini di kitab ringkasan Syafi'i. Ya, idgham mutamatsilin, kalau idgham mutamatsilin insyaallah jelas. Contohnya ba bertemu dengan ba, faqul nadrib bi'asakal hajar wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wal yaktub bainakum. Jelas. Ta bertemu dengan ta, idza tala'at tazawaru an kahfihim. Dal bertemu dengan dal, wa qad dakhalu. Ini jelas untuk masalah idgham mutamatsilin. Adapun mutajinasain, ya, seperti yang tadi Anda sebutkan, dua huruf yang sejenis makhrajnya namun berbeda sifat, ya. Baik. Nah, ini contohnya ta bertemu dengan ta, wa idz qalat ta'ifah. Kemudian ta bertemu dengan dal bertemu dengan ta, laqad taqatta'a. Dan seterusnya. Ya, itu adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh idgham mutajanisain. Baik, sekarang kita masuk ke idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Yang tidak disebutkan, walaupun sebenarnya disebutkan, tapi ini secara syarahnya. Ya, idgham mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya. Ketika berdekatan makhrajnya, maka secara sifat tentunya juga berbeda walaupun berdekatan. Ya. Contohnya sifat huruf lam dan ra. Imam Al-Jazari mengatakan wallamu adnaha limuntahaha. Sedangkan huruf ra letaknya adalah warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Intinya lam dan ra berbeda, ya. Akan tapi kalau misalkan dia lam bertemu dengan ra, maka kita mengidghamkan huruf lam kepada ra. Ya. Yang dinamakan idgham taqaribain. Ya. Sekarang coba kita balik lagi ke baik.
Di sini beliau mengatakan, ya, wa jinsin insakan adghim ka qurrabbi wa balla. Kemudian titik adalah maknanya berhenti pada kata balla. Pembahasan idgham berhenti pada kata balla. Tadi baik 50 lain idgham mutamathil sama oke. Sepakat ada. Nah, Ustaz Fakih. Baik. Ustaz Azhar. Baik. Bisa Ustaz? Ustaz Aga? Apa di sini berisik Ustaz. Oh, baik. Bang. Baik, insyaallah. Ustaz Alifandra. Hadir Ustaz. Baik. Di bait 50 kelihatan ya ini ya screen-nya. Ya Ustaz, kelihatan. Baik. Ke 50 mana Tamthilain. Misli wa jinsin. contohnya. Baik, mungkin masih belum tergambar ya. Baik, Afwan, Anda jelaskan dulu. Yang diberi tanda hijau ini, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jazari sebagai contohnya. Yang pertama, qur rabbi, kemudian Allah. Misalkan qur rabbi, misalkan firman Allah, qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa balla, contohnya firman Allah, balla yu'minun. Ya. Baik, dari dua ayat yang disebutkan tadi di contoh ini yang diberi tanda hijau ini, mana yang idgham mutamathilain? Waballa Ustaz. Nah, sahih. Waballa. Kenapa? Alasannya apa ya? Kenapa balla termasuk idgham mutamathilain? Karena sejenis apanya? Dari segi hurufnya dan sifatnya. Baik, barakallahu fiik. Ayo, jazakallahu khair. Baik, alasan dari kenapa termasuk ke dalam idgham mutamathilain karena lam dengan lam ya sejenis, tapi sejenis yang dimaksud adalah sejenis makhrajnya ya, yang lebih tepat. Karena kalau kita katakan sejenis saja, tentunya idgham mutajanisain juga sejenis, tapi sejenis dari makhraj idgham mutamathilain sifat dan makhrajnya itu. Baik. Adapun contoh dari idgham mutajanisain yang mana berarti? Mutajanisan balla. Balla mutajanisain? Mutajanisan balla, yang mutamathilain qurrab. Siapa? Ustaz Muhammad Edi ya? Nah, Ayo fokus. Kalau mutamathilain tadi mutamathilain ini kan ada lam. Apakah lam dengan janisain? mutamathilain Ustaz. Mutamathilain afan. Apakah lam dan ro mutamathilain? Artinya satu makhraj? Bukan Ustaz. Berarti mutajanisan Ustaz. Mutajanisain ya. Berarti yang mutamathilain tadi yang dijawab sebelum balla kan? Baik, sekarang muncul kerancuan ya.
Beliau Imam Al-Jazari mengatakan bahwa idgham mutajanisain contohnya adalah qurrabbi. Sedangkan kita ketahui bahwa huruf lam dan ro itu masuk ke idgham mutaqaribain sebagaimana yang ada di kitab metode Syafi'i. Ya, idgham mutaqaribain salah satu contohnya lam dengan ro. Kenapa alasannya? Karena lam dengan ro itu memiliki makhraj yang berbeda. Ya, bukan dalam satu makhraj yang sama. Baik, jawabannya kenapa bisa seperti itu? Kenapa Imam Al-Jazari mengatakan bahwa contoh dari idgham mutajanisain adalah qurrabbi. Paham nggak permasalahannya nih? Bisa terpahami ya permasalahannya? Beliau katakan di sini idgham mutajanisain. Tapi beliau memberikan contohnya adalah qurrabbi. Sedangkan lam dengan ro itu yang kita ketahui berbeda makhrajnya. Lam dan ro memiliki makhraj yang berbeda. Oleh karena itu dalam metode Syafi'i termasuknya lam dan ro itu kepada idgham mutaqaribain. Baik. Maka baik, ada yang bisa bantu jawab atau sana jelaskan? Aduh, Ya, sifatnya gitu. gimana? Karena beda sifatnya doang. Beda sifatnya pasti beda sifatnya. Tapi Allah alam. kalau jinsin mutajanisain pasti harusnya mutajanisain itu kan satu makhraj. Tapi di sini beliau sebutkan lam dan ro, sedangkan dan ro bukan satu makhraj. Baik. Karena berdekatan sangat tipis sedikit perbedaannya. Mungkin. Baik, itu hampir mendekati. Barakallahu fiik. Nah, oleh karena itu tadi Ana sambung dari jawaban Ustadz Edi. Beliau memberikan contoh idgham mutajanisain dengan contoh lam dan ro. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ulama itu berbeda pendapat makhraj lam dan ro. Oh. Ya. Ada yang mengatakan mereka itu lam dan ro ini keluar dari makhraj yang sama, ada yang tidak. Ada yang mengatakan ini berbeda. Lam dan ro memiliki makhraj masing-masing. Dan pada bait ini terlihat bahwa Imam Ibnul Jazari mengikuti pendapat yang mana mengatakan bahwa huruf lam itu satu makhraj. Oh. Ya, oleh karena itu beliau memberikan contoh dari idgham mutajanisain, memberikan contoh lam dan ro. Sebenarnya bisa saja beliau Imam Al-Jazari memberikan contoh yang jelas-jelas idgham mutajanisain. Contohnya waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Ta dengan to itu sudah jelas-jelas satu makhraj. Ya, sudah jelas satu makhraj. Tetapi beliau memberikan contoh yang lain, memberikan isyarat kepada kita bahwa beliau dalam hal ini berpendapat bahwa lam dan ro memiliki makhraj yang berbeda. Masya Allah. Nah, di situ alasannya kenapa beliau memberikan contoh seperti ini. Intinya, ala kulli hal kita kalau memang sudah terbiasa dalam mengajarkan lam dan ro itu berbeda sifatnya, maka ya sudah nggak masalah. Kita menjadikan idgham mutaqaribain salah satu contohnya lam dan ro. Akan tapi kita mendapatkan wawasan bahwa ulama berbeda pendapat apakah lam dengan ro itu sama makhrajnya atau berbeda. Baik, itu bait ke-50. Sekarang kita lanjutkan bait ke-51. Bait ke-51 ini masih maknanya masih bersambung dari bait ke-50 di kata yang terakhir, yaitu wa'abin. Wa'abin artinya abana yubinu, artinya jelaskan. Dan jelaskan apa? Jelaskan pada kata-kata yang akan disebutkan di bait 51 ini. Yaitu fi yaumi. Jelaskan pada kata qalu, pada kata qul sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Intinya di ini yang Anda baca itu adalah beberapa kata dari ayat yang dimaksud dari Imam Ibnul Jazari. Coba sekarang kita lihat syarahnya, mungkin ada ayat yang lebih. Nah, di sini ada.
Kita bisa lihat apa yang dimaksud dari fi yaumi. Beliau akan mengatakan wa abin, artinya dan jelaskanlah. Dan jelaskan beberapa kata pada ayat tersebut, pada ayat yang akan disebutkan ini. Yang pertama adalah fi yaumi, ya. Fi yaumi, maksudnya adalah di kata fi yaumi. Maksudnya apa? Yaitu ketika Allah berfirman fi yaumin kana miqdaruh, fi yaumin kana miqdaruh. Tapi Imam Al-Jazari hanya mengambil fi yauminya saja. Ya, tentunya untuk melihat supaya nazamnya tetap teratur dan rapi. Masya Allah. Dimaksud dari fi yaumi maksudnya fi yaumin kana miqdaruh dalam surat As-Sajdah. Maksudnya jelaskan maksudnya begini. Jangan sampai ingat ini kaidah bahwa huruf mad itu tidak akan bisa diidghamkan. Huruf mad tidak bisa diidghamkan. Kita mengetahui bahwa huruf mad itu ada 3 ya. Fathah setelahnya alif, atau setelahnya ya sukun, atau dhammah setelahnya waw sukun. Kalau yang masalah alif tidak ada masalah, nggak mungkin kita mengidghamkan alif. Tapi akan terjadi masalah atau kerancuan untuk beberapa orang ketika ada idgham, ketika ada mad pada huruf ya sukun. Kasrah setelahnya sukun pada kata ini. Ya, ini kan ya, fi itu ada ya berharakat sukun dan ini adalah huruf mad. Setelahnya ada ya. Kaidahnya kalau ada 2 huruf yang bersandingan dan sama makhrajnya, apalagi sifatnya. Kalau sama makhrajnya, sifatnya juga sama, berarti kan masuknya ke mutamathilain. Harusnya diidghamkan atau tidak? Diidghamkan. Harusnya. Diidghamkan. Diidghamkan harus. Akan tapi dalam huruf mad itu tidak diidghamkan. Oleh karena itu beliau memberikan catatan kepada kita dan jelaskanlah dalam ayat-ayat yang disebutkan ini. Kenapa? Karena di sini adalah huruf mad dan bukan ya yang dimaksud untuk diidghamkan. Jadi kita tidak membaca fi yaumin tidak, tapi fi yaumin kana miqdaruh fi. Baik, tidak. Jadi untuk huruf mad tidak akan bisa diidghamkan kepada huruf setelahnya walaupun hurufnya sama, ya dengan ya, waw dengan waw. Begitu pula setelahnya. Tadi dalil bait 51 berkata fi yaumi ma'qalu wahum. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan adalah qalu wahum. Maksudnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu wahum fiha yakhtasimun. Qalu wahum fiha yakhtasimun. Jadi yang dimaksud qalu wahum maksudnya adalah qalu wahum fiha yakhtasimun dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, di sini alasannya tidak diidghamkan kepada waw setelahnya karena ini adalah huruf mad. Waw di sini adalah huruf mad. Baik. Ana sempat sebutkan ada beberapa alasan atau bukan alasan. Ada alasan kenapa huruf mad tidak ada huruf setelahnya. Ada yang bisa sebutkan? Ini kita pernah bahas di bab makharijul huruf. Kenapa huruf mad ya khususnya ya sebenarnya huruf mad secara umum itu tidak bisa diidghamkan kepada huruf setelahnya. Baik, ana coba tanya Ustazah ya. Ustazah Wardatul Rahmi. Ada? Atau Ustazah Eka, Novita? Iya. Nah, bisa sebutkan alasan kenapa huruf mad
tidak diidghamkan kepada huruf setelahnya? Karena beda makhraj. Beda makhraj. Barakallahu fiik. Bisa detailkan lagi apa yang dimaksud beda makhraj di sini? Kan huruf-huruf mad itu kan al-jauf. Sedangkan huruf ya itu misalnya huruf ya itu kan di tengah lidah. Masya Allah, mumtaz Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, itu alasan kenapa huruf mad tidak bisa diidghamkan. Kita mengetahui bahwa syarat idgham ya salah satunya karena sama makhrajnya atau berdekatan makhrajnya. Mana ulangi, syarat idgham itu salah satu syarat utamanya adalah karena makhrajnya sama atau berdekatan. Maka ketika makhrajnya jauh, ya tentunya kalau jauh pastinya tentunya tidak sama, maka ini tidak mungkin bisa diidghamkan. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau huruf mad itu keluarnya dari al-jauf. Al-jauf itu rongga yang kosong. Kalau rongga yang kosong, apa yang mau diidghamkan kalau ada rongga kosong? Ya, rongga kosong dari tenggorokan sampai ke mulut itu namanya al-jauf kan? Ya, memanjang dari tenggorokan sampai ke mulut itu namanya al-jauf. Yang mana keluar dari situ angin saja, angin. Itu namanya al-jauf. Dan itu keluar huruf mad keluar dari sana. Kemudian kalau ada rongga yang kosong, kemudian bertemu dengan suatu makhraj, yang mana makhraj itu memiliki tempat tertentu, contohnya ya ada di tengah lidah, tentunya tidak akan bisa diidgham. Sehingga alasannya adalah tepat, yaitu karena berbeda makhrajnya. Kita mengetahui huruf ya dan waw itu terbagi menjadi dua ya makhrajnya. Ada yang makhraj ya maddiyah atau waw maddiyah, maksudnya ya dan waw yang termasuk kepada huruf mad. Ya dan waw yang termasuk kepada huruf mad, maka dia masuknya kepada makhraj al-jauf, ya al-jauf. Adapun yang tidak termasuk huruf mad, maka masuknya kepada ya masing-masing makhraj dari huruf ya dan waw yang kita ketahui. Baik, beliau mengatakan setelah ma'qalu, contoh yang ketiga adalah qul na'am. Beliau mengingatkan kita untuk menjelaskan qul na'am di ayat ya, contohnya qul na'am ya dalam surat As-Saffat. Ya, ketika kita membaca qul na'am, kita harus menjelaskan huruf lam dan huruf nun. Ya. Bukan kembali kepada kaidah yang sebelumnya, walaupun lam dan nun itu berdekatan, tapi kita coba baca di sini, yajibu izharul lam 'inda nun wa 'inda ta wa nasa 'alaihima al-musannif hatta la yatabadar illa dhin qiyasuhuma 'ala idghamil lam ta'rifihima. Ya. Jadi alasannya apa lam di sini tidak diidghamkan, selain karena kita mengetahui bahwa dalam Tuhfatul Atfal disebutkan bahwa lam dari fi'il, lamul fi'il itu tidak akan diidghamkan kepada nun setelahnya. Lam fi'il tidak akan diidghamkan kepada huruf setelahnya. Sehingga lam yang diidghamkan itu hanyalah lam dalam isim saja. Itu ketika ada alif lam syamsiyah tentunya. Naim Taubah contohnya, asy-syamsi wal laili, itu kalau dalam isim lam dengan huruf setelahnya diidghamkan. Nah, tapi kalau dalam fi'il itu tidak akan pernah bisa diidghamkan. Kenapa? Idghamkan akan mencuat dari pendengar bahwa ini huruf apa, ya. Ini huruf apa? Ini maksudnya isim atau fi'il. Sehingga ketika kita membaca qul na'am, kita tidak idghamkan walaupun lam dan nun makhrajnya berdekatan. Begitu pula contoh yang kedua, wa hum qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Faltaqam di ayat As-Saffat, faltaqamahul hutu. Kita tidak membaca. Nah, di sini mungkin detail untuk mungkin sebagian orang awam, mungkin sebagian mengira bahwa iltaqamahu itu sebagai alif lam syamsiyah.
Maka beliau membaca fattaqamahu. Karena memang urutannya ada alif lam di sini, setelahnya ada ta. Alif lam dan ta. Seolah ini adalah alif lam syamsiyah, tapi ternyata ini adalah fi'il, tidak mengidghamkan fi'il. Baik, kemudian yang terakhir ya. Beliau juga meminta kita untuk menjelaskan ayat sabbihhu dan tuzigh quluba. Dikata wasabbihhu lailan tawila rabbana tuzigh qulubana. Di sini antara ha kemudian gha, ya ghain, kita harus menjelaskannya supaya tidak tercampur kepada huruf setelahnya. Baik, kita coba praktekkan beberapa ikhwah yang tadi kita sebutkan di 5 poin ini. Ya, bisa melihat ke screen untuk contohnya. Dari Ustadz Alfu. Afwan, ini Ustadz atau Ustadzah? Afwan, mohon maaf. Alfu? Ustadzah. Baik. Ustadz Alfu bisa bantu dibaca? Baik. Setelahnya Ustadz dulu ya, Ustadz siapa di sini? Ustadz Yusuf. Astagfirullah. Baik, tolong dibaca yang nomor 1, Ustadz. 2 ini silakan. Fi yaumin itu. Nah, Fi yaumin kana miqdaru. nah, lanjut. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Baik, kha tebalkan ya tasimu. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Baik, setelahnya Ustazah Aisyah. Bisa, Ustazah Aisyah? Baik, kalau enggak, setelahnya Ustazah Alia. Bisa, Ustazah Alia? Baik, Ustazah Dinasa. Nah, Ustaz. Baik, silakan baca nomor 2. 2 contoh di sini. Silakan. Yang wasabbihu. Nah, Wasabbihu lailan tawila. satu lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Barakallahu fiik. Catatannya untuk huruf ghain, ya, huruf kita membaca dengan tipis, ya. Dengan tipis artinya kita tidak tebalkan karena ghain termasuk kepada isti'la nisbi, yaitu yang ketika dia berharokat sukun sebelumnya kasrah, maka ini masuk kepada derajat isti'la yang paling rendah. Maka kita membaca la tuzigh qulubana. Kemudian catatan kedua di huruf dzal jelaskan sifat rokhawahnya. Ba'da idh hadaitana. Jangan ba'da idh hadaitana. Jangan diberhentikan idh hadaitana, tapi dijelaskan saja idh hadaitana. Oke, sekali lagi Ustaz bisa? Ustaz Dinasa? Oh, afwan. Yang Rabbana, Ustaz. Nah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baik, barakallah. Nah, seperti itu.
Jadi ha dan ghainnya diperjelas ya. Sabbihu, jangan sabbihu atau la tuzigh qulubana, tapi la tuzigh qulubana. Dan anak pribadi merasa ini termasuk ayat yang paling sulit untuk disempurnakan untuk dibaca, karena kita harus menjelaskan huruf ghain ya sebelum huruf qaf. Sedangkan huruf ghain dan qaf itu berdekatan. La tuzigh qulu ya, perlu jazari wa laisa bainahu wa baina tarqihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan yang selainnya, kecuali perbedaan adalah dia ingin meriadohkan, mengolahragakan lisannya atau tidak. Baik, satu lagi yang di nomor 3 ada 2 contoh. Ustadz Fakih. Ada Ustadz Fakih? Atau Ustadz Habib Hussein? Nah. Ya, 2 ini. Nah, ini. Kalau mendayain kita bahas memang menjadi kerancuan bagian kenapa lah ya Van Ustadz Faisal terputus, nanti disambungin lagi. Ustaz, itu PDF-nya ada nggak, Ustaz? Ya. Oh ya, di grup. PDF-nya ada nggak? Ada di grup. Nah, share. Wow. Dan share di grup ya. Oke. Sudah terhubung kembali, Ustaz. Kayaknya nih Ana belum bisa share screen lagi. Ini Ana sekarang HP. Baik, mungkin 15 menit lagi Ustaz ya. Coba kita lihat dulu. Ada apa di sini?
Pertanyaan? Kalau nggak ada coba ke setelahnya. Cuma Anda nggak bisa share screen. Jadi maaf. Ada yang punya matannya? Ustadz Ya, Ana share screen aja. siapa? Taib. Nah, sama aja. Udah, Ustadz? Belum ya? Nah, ini sedang download. Oh, masih. Oh, oke. Kalau yang matanya berarti nggak ada, Ustadz ya? Matanya sudah, Ustaz. Gimana? Halaman berapa, Ustaz? Antum buka yang syarah ya. Yang syarah di halaman 80. 80. Oke, Ustaz. Yang qul ta'ala qul na'am. Nah, scroll lagi, Ustaz. Yang di halaman setelahnya berarti 8. Nah, di situ. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya, masuk ke bab do atau dod dan dho. Nah, di sini beliau menjelaskan beberapa atau banyak kata yang mana beliau menginginkan jangan Qul na'am sampai dulu ya, kita Ustaz? tertukar. Apa, Ustaz? Bagaimana? Yang qul na'am tadi belum ya? Tadi udah dibaca. Qul na'am selesai. Oh, atau terputus ya? Atau gimana? Tadi kan sama Ustadz siapa? Tadi sama, Anda lupa Ustadz siapa? Sudah dibaca untuk nomor 3-nya, kemudian terputus. Kita langsung masuk aja sekarang ke yang bab do. Oke. Baik. Beliau menjelaskan beberapa kata yang cuman untuk beberapa hafal Quran, baca Quran, apakah ini huruf dod atau huruf. Maka di awal dia bait ke-52 beliau mengatakan wadda bistitalatin wa makhraji majiz min adh-dha'i wa kullu hataji. Di sini koma kullu hataji. Wadda bistitalatin wa makhraji, dan huruf dha ya, artinya perhatikanlah, bedakanlah huruf dod dengan dua hal. Ya, bedakan antara dod dengan dha dengan dua hal. Yang pertama dengan sifat istitalah dari huruf dod itu sendiri. Yang kita ketahui sifat istitalah itu hanya melekat pada huruf dod. Maksudnya istitalah kan artinya memanjang. Karena maksudnya huruf dod itu makhrajnya memanjang dari bagian samping pangkal lidah sampai ke depan. Ya, sehingga termasuk bagian makhraj yang paling panjang adalah huruf dod dari belakang lidah
tentunya sampingnya, sampai ke depan. Do itu makhraj huruf do. Sehingga bedakanlah ya, atau unggulkanlah sifat dod dengan sifat do itu dengan pertama sifat istitolah, yang kedua adalah makhrajnya. Tentunya antara do dengan do itu berbeda makhrajnya. Dan ini juga yang menjadi perhatian untuk beberapa, sebenarnya orang Arab ya. Beberapa orang Arab membaca huruf do itu dengan do. Waladzallin, waladzallin. Ya. Mungkin untuk orang teman-teman yang pernah mungkin ke Mesir, yang mahasiswa di sana, itu mereka kebanyakan membaca huruf do itu do. Ya. Baik. Sehingga antara huruf dod dengan do itu memiliki makhraj dan sifat yang berbeda. Maka berbedakanlah, kata beliau seperti itu kurang lebih. Wa kulluha taji, dan setiap dari yang tadi kita sebutkan, dod dan do akan disebutkan oleh beliau setelah ini, yaitu di bait setelahnya. Baik. Di bait ke-50 di 53. Nah, tolong bantu di scroll, Ustaz. Nah, bait ke-53 beliau mengatakan fi dha'ni dhillu dhuhri uzmul hifzi ayqidh wa anzir azma dhahril lafzi. Ya. Jadi gini. Karena huruf dha ya. Kita coba baca yang sebelumnya Anda bacakan. Amara bi tamyiz ad-dad min ad-dha bil makhraj wa sifat al-istitalah fa ad-dad makhrajha min dan seterusnya. Sebentar. Nah. Beliau mengatakan wal musannif rahimahullah lamma ra'a anna katsiran min nas yashtabihu dzalika alaihi dzakara ma yuktabu bidh-dha liyu'lama ma siwa. Beliau mengatakan ya syarih atau Syekh Ghani mengatakan Imam Ibnu Jazari ketika melihat bahwa banyaknya orang yang yashtabih itu artinya tercampur atau terjadi kerancuan oleh mereka dalam hal ini antara dha dengan dha, maka beliau mengatakan, beliau menyebutkan dalam bait-bait ini ayat-ayat apa saja yang terdiri atau disebutkan dengan huruf dha, ya, disebutkan dengan huruf dha agar kita mengetahui apa yang selain dari huruf dha. Wa inna ma hasara dha'at liqillatiha. Maka dalam bait-bait ini beliau hanya menjelaskan huruf-huruf yang terdiri dari huruf dha saja karena memang jumlahnya sedikit. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, para ulama sangat cerdas dalam membuat nazam, dalam membuat syair, khususnya nazam ya, matan ilmu. Beliau menjelaskan itu cukup yang minoritas saja. Anda ulangi, mereka hanya menjelaskan yang minoritas saja. Kenapa? Karena dari minoritas itu kita mengetahui kebalikannya. Sehingga kalau minoritas adalah yang ini, maka itu aja yang perlu dipelajari. Sisanya, yang mayoritasnya, ya tinggal dikatakan sisanya, begitu. Sisanya artinya sebaliknya. Maka yang disebutkan di sini adalah huruf dha karena sedikitnya contoh dari huruf dha, sehingga yang perlu diketahui adalah dha. Fa istafadu min hasril aqall al-akthar. Maka kita bisa mengambil faidah dari minoritas ini adalah mayoritasnya seperti apa. Kalau minoritas seperti ini, maka mayoritasnya adalah sebaliknya. Baik. Yang pertama di bait 53 beliau menyebutkan fi dha'ni dhillu dhuhri uzmul hifdzi. Dari masing-masing huruf dha yang ini itu memiliki maksud tersendiri dalam ayat yang beliau maksud. Dari maksud fi dha'ni maksudnya adalah ayat ya. Ketika Allah berfirman tastakhifunaha yawma dha'nikum. Tastakhifunaha yawma dha'nikum dalam surat An-Nahl. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Maka beliau mengatakan di sini menggunakan huruf dha. Ya, jangan sampai dibaca dha'nikum, tapi dha'nikum. Begitu intinya kurang lebih, jangan sampai dibaca huruf-huruf ini menjadi dhad karena ini terdiri dari huruf dha. Kemudian dhillu, ya. Dhillu maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala wa dhallalna 'alaikumul ghamam.
Baik. Zillu artinya apa? Ada yang bisa sebutkan maksud dari zillu itu artinya apa? Ada yang tahu arti kata zillu? Masya Allah, sepertinya tawaduk semua ini. Insya Allah mudah ya. Zillu artinya naungan. Ya, zillu artinya naungan. Sehingga lihat di sini, padahal beliau, ya Imam Ibnu Jazari, mencantumkan kata zillu. Tapi yang dimaksud adalah ayat wadhallalna. Sehingga kita mengetahui dalam bait ini nanti beliau akan menyebutkan asal katanya saja. Asal katanya seperti ini, akan tapi ayatnya mungkin dalam bentuk wazan yang lain. Dalam bentuk mungkin fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, dan seterusnya. Tapi beliau menyebutkan dalam bait hanya asal katanya. Asal kata naungan adalah zillu, akan tapi yang dimaksud adalah wadhallalna alaikumul ghamam. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan kami berikan naungan kepada kalian ya berupa al-ghamam, as-sahab, berupa awan ya kepada Bani Israel. Sehingga ini maksud zillu di sini adalah naungan, walaupun dalam ayat berbunyi dhallalna. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas selanjutnya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi insya Allah mulai dari sini, mulai sebenarnya bisa kita baca ya, secara pribadi maksud dari matan-matan tersebut, karena sudah mulai masuk kepada tulisan ya, tulisan. Walaupun nanti ada beberapa yang perlu kita jelaskan lagi. Insya Allah untuk bab ini kita coba ringkaskan apa yang dimaksud dari bait-bait beliau pada bab ini, babud dhadi wal dha. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Sisa 2 menit. Tadi Ana melihat ada chat, tapi Ana nggak keburu keluar. Ana belum bisa ngelihat. Apa itu pertanyaan atau bukan? Pertanyaan dari Ustazah Suci Ramadhani. Afwan Ustaz, mau tanya huruf yang bertasydid termasuk idgham mutamatsilain atau tidak, atau bagaimana? Oh, baik. Apakah huruf yang bertasydid adalah idgham mutamatsilain? Maka begini, kaidahnya bukan untuk yang bertasydid, bukan masalah apakah dia mutamatsilain, apakah dia mutaqaribain, apakah dia mutajanisain. Tapi untuk huruf yang bertasydid kembali kepada kaidah idgham dari sisi kesempurnaan idghamnya. Kita mengetahui bahwa idgham dari sisi kesempurnaannya ada idgham kamil, ada idgham naqis. Ya kan? Mungkin sudah kita pelajari. Kalau idgham kamil tentunya huruf pertama masuk kepada huruf kedua secara sempurna, alias huruf pertama sudah tidak ada bekasnya lagi, baik makhraj maupun sifat. Dan idgham naqis atau idgham yang kurang sebaliknya, masuk kepada huruf setelahnya tapi masih ada sisa dari makhraj maupun sifat huruf pertama. Nah, maka jawabannya kalau yang bertasydid adalah idgham kamil, idgham yang sempurna, masuk ke semuanya huruf yang pertama ini kepada sifat kepada huruf yang kedua tanpa meninggalkan bekas apapun. Oke, semoga bisa difahami. Baik, ada lagi Ustaz tadi? Ustaz, untuk migdarnya Ustaz, migdar panjangnya itu kan kifah. Barakallahu fiik. Nah, para ulama ketika menjelaskan miqdar, baik itu harokat, baik itu idgham, itu sebenarnya hanya takriban. Artinya mendekati itu seperti apa. Karena pada hakikatnya nanti akan muncul untuk orang-orang yang kritis, itu mereka melihat kok tidak sama pada prakteknya. Contohnya gini, nah contohkan harokat dalam idgham atau dalam gunnah itu kan 2 harokat ya. Tapi begitu pula dengan mad tabi'i contohnya, 2 harokat juga. Tapi dalam prakteknya apa? Dalam prakteknya ternyata kita biasanya menemukan idgham atau gunnah itu
terdengar lebih panjang dibandingkan mad tabi'i. Contohnya, inna fatahna laka fatham mubina. Yang pertama, inna, ini dengung, gunnah. Setelahnya ada mad tabi'i ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ana ulangi lagi. Inna fatahna laka fatham mubina. Tadi yang Anda baca antara dengung dengan mad tabi'i sama atau beda? Farq, Ustaz. Beda kan? Tapi dalam semua yang kita baca untuk teori dalam tajwid, idgham 2 harokat, mad tabi'i 2 harokat. Bahkan sampai kepada mad wajib atau mad lazim, ketika para ulama memberikan 6 harokat, itu juga sama dalam rangka dalam bab mendekati atau perkiraan seperti itu. Perkiraan adalah 6 harokat. Oleh karena itu muncul mad jaiz atau mad wajib 5 sampai atau 4 sampai 5 harokat. Karena saking dekatnya antara harokat tersebut. Ya, intinya kalau idgham itu 2 harokat, gunnah 2 harokat, mad tabi'i juga 2 harokat. Tapi dalam prakteknya butuh kembali kepada talaqi. Ujung-ujungnya kita karena memang tajwid atau Quran itu pada dasarnya adalah talaqi, musyafahah, yang mana kita mengambil dari guru kita mengambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, maka kembali kepada musyafahah atau talaqi itu. Sehingga salah satu kekhususan ilmu tajwid tidak akan bisa dipisahkan antara teori dengan praktek. Antara teori dari kitab, dari penjelasan ulama, dengan kita membacanya di hadapan para ulama. Tidak akan pernah bisa sempurna orang yang belajar tajwid dengan kitab saja tanpa dia mempraktekannya di hadapan gurunya. Barakallahu fiik. Baik. Berarti itu teori itu diambil dari prakteknya ya, Ustaz. Pada dasarnya seperti itu. Tapi terkadang tadi sampaikan teori itu dalam ilmu tajwid dalam bab dalam rangka mendekati saja. Mendekati. Nah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi Ustaz Abdul? Belum ada, mungkin silakan yang mau tanya langsung open mic atau di chat boleh. Baik, sepertinya cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap apa yang kita pelajari juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi karena memang bentuk terasa tanggung jawab kita karena kita tentunya semuanya muallimul Quran. Tentunya kita ada modal yang kita harus persiapkan untuk mengajarkannya. Semoga menjadi sebuah amalan diterima karena salah niat yang dibuat yang memang dianjurkan untuk menuntut ilmu adalah salah satunya untuk mengajarkan orang lain. Sehingga ketika kita menuntut ilmu dengan mengajarkan orang lain, maka itu adalah niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada Ustaz Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz Faisal Zaid atas apa yang disampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya dari apa yang disampaikan pada hari ini. Ya, dan semoga untuk teman-teman selanjutnya kita bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah di 2 minggu lagi atau di tanggal 29 Juli. Oke, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiik. Mana izin ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Oke, ya. Silakan untuk mengisi link form absen. Untuk pengumuman tadi sudah anak umumkan ya di awal training.
Tuh, yang sudah mengisi silakan lift. Untuk para ustadz dan ustadzah yang sudah mengisi absen. Kalau sudah Untuk nanti yang mau bertanya, masih ada pertanyaan, mungkin kelewatan, nanti akan share kontaknya Ustaz Faisal di grup, yaitu boleh di antum chat lah, antum boleh tanya-tanya gitu, misalnya nggak paham pelajarannya kali ini atau yang pelajaran sebelumnya, itu boleh banget gitu. Jadi antum jangan malu gitu ya untuk bertanya. Karena Ustaz Faisal udah memfasilitasi kita gitu. Jadi antum silakan untuk manfaatkan aja. video sudah diisi, mungkin kalau antum punya kesibukan segera mungkin setelah training ini silakan keluar. Tapi sebelum itu keluar. Ustazah Suci, Ustazah Laula sudah mengisi absen. Halo. Beliau siapa? Beliau siapa aja? Saya nama Olive ini. Biar. Ustazah Suci, Laula, ayo. Soalnya kan linknya cuma dibagiin di sini. Nanti takutnya. Siapa aja yang belum? Suci belum, Laula. Saudara siapa? Laula. Saudara Laula. Sama saudara Suci. Halo. Yang lain sudah? Saya Sabila sudah tadi ya. Bila belum. Ya, silakan keluar. Satya sudah? Nah, Ustazah.
terputus. Ada Laula, halo. Dia tidak ya. Saya Suci sudah. Yang belum siapa? Ya, saya yang belum siapa aja? Laula, Udah semua. Saja Laula. Laula belum. Udah. Karena N ya, nggak meetingnya. Ya, nah chat. Bapak Fik.